muda, terus pemain yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan meluncing baik itu head coach maupun para pemain. Sebenarnya kegiatan pada sore hari ini adalah mendadak. Tadinya kita ingin persiapan yang lebih matang, akan tetapi kita tidak mau kehilangan sebuah momentum yang pas, sehingga kesepakatan dari seluruh manajemen PS Palembang pada hari ini adalah momentum yang pas untuk segera kita meluncing. Bapak Ibu hadirin sekalian, PS Palembang, wah hadir juga kayaknya Ketua Umum DPP Gencar, Bung Charma. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya PS Palembang ini awal-awalnya cukup miris, Bapak Ibu sekalian. Kami tahu persis perjalanannya. Kalau Bapak Ibu ingat para senior-senior OPD di saat jaya-jayanya itu di tahun 1997 sampai 1999, Pak Hanif, Pak Haraya. Begitu ngetrennya PS Palembang di kancah persepakbolaan di Indonesia. Namanya kemana-mana. Setelah dari itu di zaman Pak Wali Kotanya Pak Husni, Pak Wapres ya. Setelah itu tenggelam Bapak Ibu sekalian. Sempat kemarin kita ikut Porprov, terus kita ikut Piala Suratin dengan ya terseok-seok lah. Saya tahu persis di mana perjuangan di sini banyak talenta-talenta dari sepak bola. Ada Pak Wayan, ada Pak Hanif, ada Pak Ara, ada Pak Wandra, dan lain sebagainya. Ada Pak Kiki, Ari, yang mereka tuh punya idealisme yang kuat untuk memajukan sepak bola. Tetapi ya apa daya kira-kira begitu mereka. Padahal mereka luar biasa, idealismenya luar biasa. Terus ketika itu saya dipercaya oleh Pak Wali Kota menjadi manajer. Saya ingat betul di tahun 2019 ya, 2019. Di sana saya tidak begitu paham tentang sepak bola. Tetapi seperti Bapak Ibu sekalian disuruh menjadi pembina. Waktu itu saya masih kepala BKPSDM, BKD. Saya diharuskan untuk menjadi waktu itu manajer lah, sekarang pembina, memegang sepak bola. Karena keterpanggilan sekedar hobi, terus memegang amanah pimpinan supaya saya memegang itu dan saya laksanakan dengan baik. Bahkan sempat nyaris masuk final waktu itu Pak Kiki ya, nyaris masuk final. Tetapi itulah kaligus sepak bola. Saya tahu paham ternyata sepak bola itu dunianya begini. Nah Bapak Ibu sekalian, kondisi kebatinan dan psikologi anak-anak yang punya talenta di sepak bola, saya tahu persis di beberapa kecamatan itu kadang anak-anaknya punya skill yang luar biasa. Ada yang dari Gandus, ada yang dari Kertapati, ada yang dari Kaledoni, ada yang dari Sematang Borang. Ibunya itu mengantar anaknya hanya sekedar hobi bola, hanya bermodalkan naik ojek, mengantar anaknya tanpa ada ente-ente lain, Bapak sekalian. Nyaris memang. Padahal bibit-bibit pesepak bola di kecamatan kelurahan itu luar biasa Palembang ini. Cukup banyak. Hanya bermodalkan satu roti di antara anak-anaknya untuk berlatih bersama. Tidak lebih dari itu. Maka dari itu saya kemarin itu waktu megangnya, waduh, miris sekali rasanya terhadap potensi yang luar biasa yang ada di Kota Palembang. Saya digadang-gadangkan waktu itu megang amanah untuk jadi ketua KONI, megang tentang olahraga lain, semuanya saya tolak dengan Pak Wali. Saya ingin fokus karena saya ketua umum PBSI. Jadi saya karena itu hobi saya dan ini menjadi kebatinan saya ada di sana. Saya bilang sama Pak Wali saya takut tidak amanah, nanti saya ingin fokus saja di PBSI. Tetapi bayangan saya teringat kembali di saat tahun 2019, terus kevakuman sepak bola di mulai tahun 1997 tidak berkembang demikian. Pak Wali masih tetap, kamu harus pegang PS Palembang yang selama ini selalu dipegang oleh wali kota. Maka dengan niat tulus ikhlas saya pegang amanah itu tanpa ada embel-embel lain, Bapak sekalian. Niat saya tulus ikhlas untuk melaksanakan PS Palembang, tidak lebih.
apalagi bicara soal politik. Oh ini batu loncat dan lain segala macam. Pak Dewan demikian, tidak ada sama sekali Bapak sekalian. Lillahi ta'ala saya ingin memajukan olahraga sepak bola PS Palembang. Berkat seluruh manajemen saya yakinkan ketulusan saya untuk megang PS Palembang, dan terbukti Bapak sekalian PS Palembang menjadi juara U20 kemarin. Karena kita memang tulus, semua manajemen saya tahu persis. Kadang uang untuk memajukan ini saya tidak punya uang. Mohon maaf saja Bapak Ibu sekalian, saya memberatkan Bapak Ibu para pejabat. Uang demikian sukarela, tidak dipaksa. Semua itu dari Bapak Ibu sekalian. Artinya saya cuma menjadi seorang lokomotif saja, memainkan seorang leadership saja di situ. Semuanya milik Bapak Ibu sekalian. Supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa, DM-nya cukup banyak, WA-nya cukup banyak. Yang selama ini patut Bapak Ibu sekalian. PS Palembang itu namanya sudah luar biasa. Bapak Ibu boleh cek di arsip nasional. Sejak zaman Belanda itu PS Palembang itu sudah mentok, sudah luar biasa. Maka dari itu saya berharap betul para pejabat yang ada di sini, kapan lagi kita ingin bangkit ke PS Palembang. Kita ingin jasa-jasa para pendahulu kita, bahwa PS Palembang itu memang ini punya Palembang, punya pemerintah kota Palembang yang harus kita support sama-sama. Suka duka kita jalani sama-sama Bapak sekalian, sehingga PS Palembang ini benar-benar bangkit. Nah Bapak Ibu sekalian, kita berkat masukan dari para manajemen punya U15. Tidak saya gaji Bapak sekalian, para manajemen ini dihimpun melalui Mas Wayan ini. Mas Wayan ini pemain nasional dulunya. U15, ada U17, U20, dan sebentar lagi kita akan fokus di Liga 3. Nah pada hari ini kita ingin meluncing bahwa dengan bismillah kita mulai Liga 3 ini. Kita sudah meraih katakanlah juara pada U20 dengan segala upaya kita laksanakan dengan kegigihan para pemain-pemain kita yang berasal dari pelosok-pelosok yang saya sebutkan tadi, yang dari Kertapati, Sungai Grong dan lain sebagainya, yang mereka punya ambisius yang kuat untuk memang menjadi pemain sepak bola. Maka dari itu izin Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan langsung dan meluncing langsung khususnya teman-teman media yang selama ini sedikit banyak bertanya-tanya siapa sih sebenarnya pelatih khusus Liga 3, maka jawabannya pada hari ini saya ingin kita akan umumkan bersama. Pertama untuk head coachnya, pelatih kepalanya, pelatih utamanya, kita panggil dalam kesempatan ini Coach Jarod. Ya, ini pelatih khusus perjuangan kita menuju Liga 3, Coach Jarod. Terus siapa asisten pelatihnya? Kita panggil kembali Bapak Mahyadi Panggabean. Nah, Mahyadi Panggabean ini kita daulat juga, beliau sebagai pemain juga di Liga 3. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ingin serius menghadapi Liga 3 ini. Kami panggil juga di sini pemain yang kita kontrak memang dari PS Padang, Agus Dwi. Panggil Agus Dwi, silakan. Selanjutnya kita panggil juga Ahmad Zulfikar dari PS Makassar. Selanjutnya Yogi Striker, dan selanjutnya Rizky. Kita panggil Rizky. Nah khusus Rizky ini saya komentari sedikit terus sekalian. Ini cukup banyak yang DM, Pak panggil saja Rizky. Kenapa tidak panggil Rizky? Beliau ini pernah main di Sriwijaya FC, ajaran ya, di Sriwijaya FC U21 dan menjadi top skornya Sriwijaya FC. Juga pernah main di Mubah United, si Rizky. Ya bagus sekalian, si Rizky-nya. Selanjutnya perlu juga kami panggil pelatihnya, lupa tadi pelatih kiper Fauzan. Nah ini pelatih kiper kita. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga yang tak kalah penting yang bisa maju ke sepak bola khususnya di Liga 3, kita panggil juga seorang manajer yang selama ini juga banyak bertanya-tanya siapa kira-kira yang pas menjadi manajer khusus untuk Liga 3.
Tentunya mempertimbangkan relasi dan macam-macam Bapak Ibu sekalian, kita panggil manajer kita ke Mas Haikal. Ya, ke Mas Haikal ini mudah-mudahan bisa membawa PS Palembang menjadi juara di Liga 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, sponsor kita yang sudah saat ini memang benar-benar menjadi sponsor ada 3. Pertama, Bank Sumsel Bubble. Yang kedua, PT Telkom. Ya, Telkom. Dan yang ketiga, Maju Motor Group. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon dukungan dari seluruh pejabat pemerintah kota. Kita ingin memajukan PS Palembang ini khusus di Liga 3. Sekali lagi, tanpa dukungan, tanpa support dari Bapak Ibu sekalian, tidak ada artinya untuk kemajuan PS Palembang ini ke depan. Ini saja dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.